Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 88, fenomena masyarakat, simbolis wanita muslim yang menikah dengan laki-laki Hindu, 15 Juni tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di rumahku dan mendapatkan sebuah kabar duka atau kabar kematian, yaitu adik kandungku baru saja meninggal dunia. Aku tidak tahu aku memerankan siapa dalam mimpi ini, karena aku tidak punya adik kandung perempuan dalam dunia nyata. Dalam mimpi ini, adik kandungku itu selama hidupnya telah menikah dengan laki-laki Hindu, dan mereka hidup bersama dengan masing-masing masih menganut agama sendiri-sendiri. Adikku tidak keluar dari agama Islam, meskipun pernikahannya tidak sah dalam agama Islam. Dalam mimpi ini, adik kandungku itu mempunyai seorang anak yang masih bayi. Lalu aku pergi ke rumahnya bersama seorang laki-laki, dan dalam mimpi ini, mungkin ia adalah saudaraku. Dan ketika sampai di rumahnya, kami disambut dengan baik oleh keluarga Hindu itu. Aku melihat ada mertua, suami, saudara perempuannya, juga banyak yang lainnya. Mereka mempersilahkan kami untuk melihat mayat adikku. Aku melihat ia dipakaikan baju kebaya putih dan selendang warna kuning di pinggangnya dan kain panjang bawahan kebaya. Lalu saudara perempuan suami adikku itu memberiku bayi laki-laki dari adikku yang meninggal itu. Umurnya baru sekitar 6 bulan. Ia sangat lucu dan manis. Setelah itu kami duduk di ruang tamu bersama banyak tamu yang lain yang juga semuanya orang Hindu. Kami duduk di lantai dengan diputarkan musik Bali. Mertua adikku mengatakan bahwa harus menginap 1 minggu sampai acara selesai dilakukan. Pemuda itu memberiku uang 600.000 rupiah untuk kuberikan pada mertua adikku yang meninggal itu. Aku memberikannya langsung ketika kami selesai bercerita tentang semasa hidup adikku hingga ia memilih untuk menikah dengan laki-laki Hindu. Aku berkata dalam hati, aku harus meminta keponakanku yang masih bayi ini untuk tinggal denganku saja, agar dia tidak masuk Hindu dan karena ia masih butuh ASI. Dalam mimpi ini, aku berperan menjadi ibu yang dalam kondisi masih bisa memberikan ASI. Tiba-tiba bayi dalam gendonganku ini ingin menyusu dan ia mengarahkan wajahnya ke badanku, lalu aku menutupnya dengan hijabku yang lebar. Ia mencari sendiri dan aku membiarkannya menyusu padaku sepuasnya. Aku menyusuinya dengan penuh kasih sayang sebagaimana seorang ibu pada anaknya. Neneknya tersenyum haru melihat cucunya. Mungkin ia sedih dan kasihan juga dengan cucunya. Hari pertama, kami melihat mereka membeli kelapa muda juga buah-buahan segar. Aku melihat mertua dan ipar adikku itu mengambil air kelapa. Aku tidak tahu ia mau jadikan apa kelapa itu. Aku melihat mereka melakukan sembahyangan di depan rumahnya, di tempat biasa orang Hindu lakukan di pula rumahnya, sambil memegang kemenyan di ujung kedua jarinya. Entah apa yang mereka baca, aku tidak tahu. Tapi rasanya seperti aku tidak asing dan sudah biasa melihat kegiatan ini. Dan rasanya, kami punya toleransi yang kuat antar umat beragama. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya sama, hingga hari ketujuh aku tetap melihat kegiatan itu sambil diiringi musik tradisional Bali. Sampailah pada waktu saudaraku akan mereka mandikan dengan air yang mereka sebut dengan air suci. Aku melihat di suatu ruangan, saudaraku diangkat dan diletakkan di tempat khusus. Dan mertua perempuan adikku itu menyuruh anak perempuannya untuk segera memandikan mayat itu. Lalu ia membuka bajunya, tapi aku jadi heran, karena mayat itu meskipun sudah 1 minggu, tapi bisa masih utuh dan tidak berbau. Mayatnya juga tidak terlalu kaku walau tetap nampak pucat. Mertuanya menjelaskan padaku bahwa ia memakai air kelapa dan banyak campuran lainnya untuk mengawetkan mayat dalam Hindu. Aku hanya manggut-manggut mendengar penjelasannya. Bayi yang kugendong tiba-tiba membaca sesuatu. Aku mendengar ia membaca, Holakol insana min alaq. Bayi itu membaca ayat itu berulang-ulang. Aku kagum dengan bayi itu, karena ia hanya menyusu saja padaku, dan aku tidak pernah mengajarkannya membaca ayat Al-Quran, namun ia bisa hafal sendiri ayat itu. Lalu aku segera membawanya ke hadapan ibunya yang terbujur kaku, dan bayi itu mencium ibunya, lalu membisikkan kalimat, Holakol insana min alaq.
Bayi itu terus saja mulutnya membaca surat itu. Dan aku hanya jelas mendengarnya ketika tiap kali ia mengucap holakol insana min Allah. Aku sungguh terharu di saat detik-detik terakhir. Bayi ini hendak berpisah dengan ibunya. Namun aku ingin menjaga perasaan pemilik rumah. Lalu aku kembali ke tempatku dan membiarkan proses cara mereka hendak menguburkan saudaraku. Setelah selesai, iparnya membuka bajunya dan menutupnya dengan kain panjang. Lalu ia memulai membasahi wajah mayat itu. Tiba-tiba, mayat itu membuka matanya dan seperti mengambil nafas panjang. Lalu mulutnya berucap, "Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," secara perlahan. Dengan nafas yang seperti tiba-tiba datang, yang penuh dari dalam dadanya atau paru-parunya. Kami semua terperanjat, dan bayi yang sedang kugendong menggoyangkan kakinya ingin turun. Aku melepasnya, dan bayi itu tiba-tiba bisa berjalan. Ia lalu menghampiri ibunya dan mencium ibunya dengan penuh kasih sayang. Keluarga Hindu itu semuanya terperangah melihat keajaiban itu. Mereka kacau dan saling menyalahkan satu sama lain, terutama ibu mertua saudaraku. Ia terlihat bingung dan berkata menanyakan padaku dengan tuduhan apa yang telah aku lakukan dan apa yang telah kuajarkan pada bayi itu. Aku berkata, tidak ada, dan bayi itu bisa sendiri membaca surat itu. Dan aku sendiri bahkan tidak menghafal surat yang dibaca oleh bayi itu. Aku berkata lagi, itu adalah kekuasaan dan keajaiban Allah. Tuhan kami dan Tuhanmu juga. Tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhanmu juga. Tiada sekutu baginya. Tiba-tiba mayat itu berkata sambil memeluk bayinya, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Setelah berkata begitu, lalu ia kembali meninggal. Aku melihat suaminya terlihat serba salah dan menggendong bayinya. Kulihat dari sorot matanya, nampak hatinya terbuka. Lalu aku dan pemuda itu meminta untuk mengambil mayat itu untuk kami kuburkan secara Islam. Karena meskipun adikku telah menikah dengan laki-laki Hindu, tapi dia tidak keluar dari agama Islam yang diyakininya. Tiba-tiba, aku sudah berada di depan pintu gerbang kuburan Muslim. Aku melihat di atas tembok gapura kuburan itu dicat warna merah putih, yaitu bendera Indonesia. Lalu aku terbangun